kalau bisa diajarin ya, karena banyak testimoni laki-laki di Cirebon itu bukan dari 1-2 orang sih, bahkan banyak Berarti banget. udah riset ya? Udah riset. Banyak banget yang bilang kalau laki-laki di Cirebon itu kebanyakan red flag, terus banyak yang bilang juga mau kondo, nggak tahu juga sih, cuman ya. Setelah lama vakum, podcast Seisun kembali menghadirkan yeay. Ini penonton bayarannya sepi ya guys ya, karena di akhir tahun lagi pada cuti. Awal tahun dong. Iya, ini BTW kenalan dulu, siapa namanya? Ya, perkenalkan teman-teman semua, nama apa nih? Nama panggung. Ya, nama saya Lala, jangan lupa follow Instagram saya. Lala_2. Iya, boleh. Itu yang first account. Iya, jangan dong. Oh, yang second account-nya nggak boleh. Oke. Usia berapa sekarang? Berapa ya? 24 lah, bulan kemarin ya. Gimana? 24 tahun di 2024? Berat banget sih, sumpah. Berat Kak, berat banget. Dar gitu. Tapi 24 tahun udah bisa menghasilkan uang sendiri, apalagi yang aku dan tim cari tahu itu kan memang kamu juga menghidupi keluarga juga ya. Kalau kata sekarang mah generasi sandwich. Itu Iya. Harusnya kan tulang punggung tapi jadi patah tulang. boleh. Gimana? Tulang punggungnya patah tulang. Ya bersyukur sih, alhamdulillah gitu. Berarti saya bermanfaat bagi saya, keluarga saya. Berarti anak keberapa? Yang pertama. Punya adik? 1 sih sebenarnya. Adanya sekarang usia? Dia lagi paket B dan paket C. Cewek? Cowok. Oh, cowok. Ya, di pondok tapi dia. Punya pacar? Belum? Nggak tahu. Siapa? Adek gue? Iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau bisa diajarin ya, karena banyak testimoni laki-laki di Cirebon itu bukan dari 1-2 orang sih, bahkan banyak Berarti banget. udah riset ya? Udah riset. Banyak banget yang bilang kalau laki-laki di Cirebon itu kebanyakan red flag, terus banyak yang bilang juga mau kondo, nggak tahu juga sih, cuman banyak yang bilang kayak gitu. Kayak aku nyari tahu gitu, pas aku bikin thread lah gitu, banyak yang bilang kalau banyak yang nggak bisa lepas dari cowok Cirebon padahal dia tuh toksik. Oke. Sempat ngalamin kayak gitu nggak? Baru berapa bulan yang lalu ya kayaknya. Belum setahun lah. Di usia 24 tahun. Tapi sekarang udah sehat? Udah ya. Mungkin masih fase penyembuhan ya. Karena masih suka trigger gitu. Cuman ya sudah lebih membaik lah. Dengan pekerjaanku yang sekarang ya jauh lebih baik aja lah gitu. Punya kesibukan buat ngalihin lah ya. Karena kan kerja yang sekarang tuh santai tapi dia nge-push gitu loh. Ayo. Jadi kita baru dua-duanya, aku baru putus dan baru dapat pacar lagi. Aku Lala baru putus dan baru dapat pacar lagi. Lala juga baru putus dan belum punya pacar. Kira-kira kenapa aku ngundang Lala ke sini? Karena ternyata kita tuh ketemu nggak sengaja ya, Wak. Ketemu nggak sengaja, terus ternyata kita sama-sama Sagittarius. Terus ternyata kita ada di kesamaan yang sama. Iya, kesamaan yang sama. Terjebak di pernah bodoh mungkin. Pernah bodoh. Terus kayak nginget-nginget sekarang tuh, kenapa ya? Kok bodoh gitu. Tapi emang gak tahu sih, kalau aku anak terakhir lah, aku punya kakak. Kayaknya kamu lebih berat karena kamu anak pertama gitu. Jadi kayaknya lebih motor ya, Say. Untuk nanganin semuanya kayaknya nggak semudah aku deh. Tapi sama orang tua komunikasi aman, lancar, jalan baik. Apa nih yang kamu mau ceritain di sini? Banyak sih, dari mana ya? Bingung. Saking banyaknya bingung dari mana nih. Kalau untuk kedekatan keluarga deh di 2024. Kalau di 2024 mungkin lebih better ya. Karena aku keluar dari rumah itu mulai ngekos itu di 2022. Itu aku jarang pulang sama sekali. Kayak pulang cuman seminggu sekali, itu juga cuma sebentar gitu. Kenapa ya? Nggak tahu, malas pulang aja. Malas dengerin orang tua berantem. Gitu. Tapi hubungan sama orang tua
Baik. Dan memang untuk saat ini ya di 2024 bahkan harapan orang tua ya sering pulang gitu. Walaupun memang masih ngekos. Karena kan memang jeleknya aku tuh suka tidur di motor. Kalau ngantuk capek itu aku nggak tahu tempat, ngantuk. Wah, itu bahaya banget sih. Makanya ibu dan bapak mengizinkan aku untuk ngekos gitu. Ya udah nggak apa-apa ngekos aja, tapi yang deket dari kantor gitu. Dan tapi harapan mereka aku sering pulang gitu. Jadi apapun yang pernah terjadi di masa lampau, maafkan, dan rumah tuh jadi tempat terbaik. Tapi ngomong masa lampau, aku nyari tahu juga nih. Emang branding kamu tuh kayak personality-nya berubah ya? Apa yang bikin kamu di usia kamu nih ya, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang nonton juga dan mungkin ngerasain juga kayak mungkin lagi ada di fase kamu yang dulu yang masih gak tahu batas kan, kita bilang bisa dibilang gak tahu batas lah, kayak egonya kita tuh kayak mau dipenuhin terus gitu. Jadi sebenarnya aku keluar rumah juga kayak ini buat pesan buat teman-teman ya, buat teman-teman perempuan, please jangan bego intinya. Kita boleh punya pasangan tapi jangan bodoh gitu. Jadi di tahun 2022 tuh aku sempat kenal cowok terbawa arus lah. Terbawa arus itu di tahun 2020 aku ikut organisasi tuh membabi buta Kak di kuliah. Organisasi apa tuh? Aku nggak bisa sebut. Oh, karena itu terekstra dan terkenal. Oh, oke. Berarti bukan organisasi dari kuliahnya? Dari Organisasi kampusnya? kuliah seluruh Indonesia ada dia organisasinya ekstra gitu. Cuman memang aku nggak bisa sebut, sorry ya. Terus kayak orang tua aku mengizinkan, tapi aku sampai nggak ngedengerin orang tua aku. Kak, mungkin lagi cari jati diri kali ya. Usia berapa waktu itu berarti? 2020, berarti 20 tahun. 20 tahun temen-temen ya. Kayaknya bakal ngerasain juga sih, pasti. Jadi aku tuh dibilang anak baik-baik, mungkin anak baik-baik ya. Dari aku tuh bener-bener nggak pernah, jujur dulu tuh pakai celana aja nggak. Maksudnya sempak doang, apa gimana? Oh nggak gitu Bang. Nggak pakai celana kan ya? Nggak, maksud gue pakai rok, pakai gamis tuh. Pakai celana aja enggak, kayak kebayang maksudnya sempak doang apa gimana? Duh, pengen ngomong pakai rok gitu, pakai gamis. Gue nggak pernah pakai khusus celana gitu, nggak pernah. Pakai rok, bener-bener keluar rumah pun nggak pernah yang sampai lepas hijab. Jadi keluar dari rumah nih, dari pintu depan itu selalu pakai kerudung gitu. Sampai akhirnya mungkin gue lagi fase cari jati. Aku tidak menyalahkan organisasi itu ya. Iya, betul. Aku lagi cari jati diri aku. Terus aku penasaran nih, penasaran. Tapi aku ketemunya sama orang yang nggak bisa ngarahin. Teman, pacar? Temen cowok gitu. Oke. Terus dia baik, sahabat lah. Sahabat. Dia baik banget dan aku sama dia sempat deket, sempat kayak ada hubungan, tapi ya udah sahabat. Cowok, cewek, cowok. Oke. Dia baik banget, dia tuh kayak selalu ada buat aku. Bahkan aku sampai tersesat di beberapa dunia antah berata itu, dia selalu nungguin aku dan dia kayak aku ada gitu. Sampai akhirnya dia aku kecewakan, aku ketemu sama laki-laki yang kemarin baru udahan. Berarti memang waktu itu tuh karena ya itu ego kan, bener kan? Iya betul. Jadi emang masa-masa remaja awal tuh, remaja madya ya. Remaja madya tuh memang bener-bener ini banget tuh. Apa ya, pengen taunya tuh. Sebenarnya enggak, kita tuh bisa bedain pengen tahu sama liar, beda sih. Sama liar, sama memang pengen dilihat orang. Iya, ngerti nggak? Itu kali ya kan? Attention ya. Attention. Kalau kamu di mana? Pengen tahu atau pengen tahu sama pengen dilihat. Iya kan? Karena memang bisa dibilang keluarga aku problematik ya. Jadi dari dulu tuh karena aku harus selalu ngalah di keluarga. Memang mungkin dibilang keluarga aku kecil ya, 4 orang lah. Tapi banyak doktrin dari luar
banyak distraksi dari luar yang ngebuat seolah aku tuh nggak ada. Oke. Gitu. Jadi nggak kelihatan lah, harus ngalah. Iya, nggak dapet lah itu. Iya, sampai akhirnya ketika aku menemukan ini duniaku gitu. Menurutmu itu ya, duniamu. Menurutku itu duniaku, tapi ternyata kata ibu, jangan, di situ kamu akan tersesat, dan benar. Ya itulah tuh, makanya. Jadi kalau orang tua ngomong didengerin gitu. Itu pertama, tapi mungkin itu juga nggak bisa untuk jadi patokan orang tua ngomong dengerin. Kalau di usia 20 atau belasan tahun tuh menurut aku juga ngerasain pengen dinotis, pengen dikenal orang tuh aku tuh kayak gimana gitu. Cuman yang bisa kita ingetin ya Wak, paling cuma harus ngebatasin ego aja sih, kayak udah deh enough gitu, cukup gitu, udah cukup. Terus sama cari circle yang baik sih menurutku. Harus bisa ngerti, mungkin generasi alpha sekarang udah banyak yang ngerti ya, Gen Z apa itu udah pada ngerti, cuman tetap aja karena circle yang kurang baik itu akan terus menarik kita gimana pun caranya. Kamu ngerasa kalau itu tuh salah ketika apa? Pas kayaknya ini kita udah deh stop deh gitu. Ketika teman-temanku yang toksik itu ngejauhin aku. Bener kan? Ketika ditinggalin. Iya, jujur ketika ditinggalin, benar-benar ketika ditinggalin tuh kayak anjir, ternyata gue dulu wow parah ya gitu. Tapi aku berusaha memaafkan semua itu, dan ketika mereka balik lagi dengan versi mereka yang sekarang, aku akan tetap terima. Itu karena semua itu ya berjalan gitu aja, dan pasti banyak distraksi dari luar yang membuat mereka seperti itu juga gitu. Betul. Sama kayak aku gitu. Dan pelajaran penting di tahun kemarin adalah menerima, memaafkan, dan mengikhlaskan. Udah ikhlas? Belum sih. Iya, susah kan? Mungkin yang kemarin mah, yang beberapa bulan yang lalu mungkin aku masih berusaha memaafkan ya. Aku, gimana ya? Aku tahu aku nggak baik, tapi jangan sampai dikatain nggak baik juga gitu. Sama? Cowok. Tapi kayaknya kalau misalnya untuk nggak dikatain nggak baik sama orang-orang yang nggak tahu kamu, itu nggak bisa handle juga deh. Maksudnya kita nggak bisa, karena aku juga versi aku yang dulu sama versi aku yang sekarang kan mungkin teman-teman juga tahu itu beda. Jadi mungkin kalau misalnya kenal yang kita yang dulu, ketika nyeritain ke orang itu ya bakal tetap di versi kita yang dulu, ngerti nggak? Kayak gue tuh tahu Layung tuh dulunya kayak gini. Terus ketika orang itunya kenalnya di versi kita yang sekarang, itu ada dua kemungkinan, dia percaya sama orang yang dulu kita kenal, atau dia lebih percaya sama yang kita tahu sekarang. Iya, karena kan takutnya dia juga pasti mikir, oh fake ya, berarti Layung ternyata aslinya gitu. Dan gitu. Aku mungkin kakak kenal aku versi sekarang ya. Jadi aku mungkin kakak lihatnya, oh nih anak udah berdamai gitu sama apa yang kakak cari tahu gitu. Tapi buat temen-temenku yang tahu aku versi yang tadi aku ceritain di balik layar, aku punya dua orang gitu. Mereka yang tahu si sosok Maula ini, si orang Maula ini. Kita kasih tahu dulu Maula itu siapa. Jadi Maula itu, aku tuh kayak seolah membuat karakter baru di diri aku kalau Maula itu adalah, dia tuh seorang guru yang solehah, yang hidup, yang baik teman-teman. Kalau Lala tuh dia anak kecil yang pengen banyak tahu gitu. Sampai akhirnya si Lala ini bisa jadi anak kecil yang dewasa kayak sekarang gitu. Kayaknya orang-orang yang nggak relate itu mungkin aneh sih dengernya. Iya. Cuman kalau aku pertama kali denger cerita Lala dia bilang kayak gitu, kalau teman-teman tahu aku juga kan ganti nama dari Melinda ke Layung kan, ya itu emang punya karakter yang beda juga. Jadi ketika aku di rumah jadi Melinda, itu Melinda yang dewasa, yang harus harus ngertiin semua keadaan. Kalau aku sekarang Layung tuh kayak nggak mau, pokoknya aku maunya gini ya gini gitu, nggak mau dikontrol, yang harus ngertiin orang, harus maafin orang terus, itu aku nggak kayak gitu. Tapi itu teman-teman nggak boleh ini ya, nggak boleh diagnosa ya, betul. Sebenarnya nggak boleh. Tapi yang aku cari tahu itu sebenarnya krisis identitas. Tapi kalau misalkan kalian merasa kayak gitu, pergi ke psikolog please. Iya sih. Itu harus diperiksain karena itu takutnya jadi penyakit ke diri kita tapi kita nggak tahu. Kita harus punya bantuan di psikologis kayak gitu. Psikologis penting sih Wak sebenarnya sekarang, karena kenapa kita sekarang hidup kerasa berat tuh karena kita tuh lebih
gampang cari tahu kehidupan orang di sosial media. Iya, distraksinya banyak ya Betul. sekarang ya. Kalau dulu mungkin kalau hidup di zaman dulu ibu aku bilang ya udah orang mau kayak gimana biarin aja. Nggak bisa bu, aku bilang kayak Iya, nggak bisa. nggak bisa. Kita tuh tahu perkembangan orang kayak gimana tiap hari tiap detik, kita tuh bisa ngelihat orang lagi ngapain itu. Mungkin kalau kata orang-orang zaman sekarang mah standar TikTok ya. Iya Wak, tapi emang itu maksudnya itu ngaruh banget sih, dan aku belum bisa kontrol itu jujur. Itu kenapa Iya, memang. kalau misalnya Lala lihat aku di Instagram itu following aku kan dikit banget ya, aku follow orang tuh dikit banget. Karena aku tuh nggak mau ngeliat kehidupan orang, sumpah. Jarang lihat SG juga, setakut itu lihat SG orang, jadi kayak follow. Jadi orang-orang tertentu aja yang bener-bener lihat SG-nya. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang ngeliatin SG teman-teman, jadi bukan di unfollow, tapi emang aku tuh bukan kesel sama kamu, ngerti gak sih? Iya, Jadi iya. kayak lu udah keren, gue belum apa-apa tuh, kayak akunya tuh punya kelainan, jadi nggak bisa, tapi aku tetap temenan, ngerti gak sih? Ngerti kan ya? Jadi kadang orang tuh punya overthinker ya kak. Iya, gitu. Kadang Lala juga gitu kak. Jadi nih Lala lihat Kalayung, iya Allah Kalayung udah gede, kok gue segini-gini aja Si ya di kurus. usia gue sekarang gitu. Nggak maksudnya karirnya Masih coy. kecil juga. Nggak boleh gitu dong. Karirnya amin. Jadi Iya. kayak ada yang contoh kayak ada yang dia lebih berprestasi dari aku gitu. Kok dia bisa lebih naik satu tingkat ya daripada aku, kok Iya. aku segini-segini aja. Kadang orang tuh punya overthinker yang kayak gitu. Sebenarnya itu nggak boleh juga, tapi daripada kita jadi overthinking karena kita nggak bisa tumbuh, mending kita nggak lihat gitu kan. Iya. Tapi kalau Lala sama kayak gitu. Sama aku juga kayak gitu. Jarang lihat SG orang juga. Iya, makanya kenapa kamu tahu kan, fun fact, aku belum lulus, aku semester 14, tahun depan aku DO. Doain tahun depan Maret aku. Kok dia bangga banget sih bilangnya tahun depan aku DO katanya. Doain tahun depan aku sidang biar didoain. Iya Kak. betul, biar didoain. Jangan sampai kayak di sebelah udah DO duluan. Jangan ya Dek ya. Paham. Gitu. Cuman ngomong-ngomong ninggalin cowok, kamu nyoba putus, langsung putus atau iya kan? Tidak, banyak Pasti banyak nih teman-teman yang kayak gitu juga pasti nih. relate. Banyak drama. Berarti pacaran berapa lama berarti? Setahun. Setahun lama. Iya, setahun sama yang Setahun. kemarin. Dan emang itu bener-bener menurutku di titik sampai aku kayak sekarang nggak mau deket, bukan nggak mau deket sih, kayak aku takut dicintai ya. Aku nggak percaya kalau aku dicintai gitu. Itu dari yang kemarin. Padahal setahun ya, Wak. Ya, karena mungkin dia baik sih bawa aku ke tempat yang terang beneran ya. Baik, cuman caranya mungkin salah kali ya. Mungkin ya. Iya. Tapi menurut dia baik. Iya. Tapi menurutku itu bukan hal yang baik gitu. Kadang iya, mungkin ada beberapa laki-laki yang nganggep cara yang dia lakuin itu baik. Ngerti nggak? Jadi nggak tahu kalau itu tuh salah. Jadi nanti laki-laki itu tuh bakal cerita ke orang tuh, dia bilangnya kita tuh udah baik, kita tuh udah ngajak dia untuk baik, tapi dianya nggak mau. Ada yang kayak gitu. Padahal aku udah ninggalin semuanya. Ya udah, cuman dia seorang. Sampai aku bener-bener teman-teman kuliahku yang baik-baik, yang sahabatku itu yang aku ceritain, mereka sampai dulu ya, waktu aku udah jauh banget nih sama mereka kak, aku sempat ada satu momen aku nangis call mereka. Salah satu dari mereka sampai bilang ini, tahu nggak waktu itu aku kita main berempat, mereka sama pacar mereka kan, kita main berempat, terus kita kepikiran kamu tiba-tiba karena ada berita di Radar Cirebon yang kasus pembunuhan itu. Tahu gak sih yang di kosan Kedaung? Iya, aku tahu. Nah itu dia bilang ini, aku takut kamu kenapa-napa di kosan. Aku pengen ngehubungin kamu dari lama, firasatku nggak enak, kita semua nggak ada yang berani, kita mau kamu yang kamu ngehubungin. Sebenarnya itu jahat banget ya, tapi aku mau kamu baik-baik aja. Kalau aku call, takutnya kamu tuh nggak baik-baik aja sampai ngebuat kamu makin nggak baik-baik aja. Oh iya, betul ya, iya. Itu saking apa kak? Jauh banget. Aku jauh dari banyak orang. Banyak pasti yang ngerasain juga. Teman-teman yang baik, mungkin menurut dia baik gitu. Iya. Kayak dia tuh jauhin teman-teman yang toksik. Tapi teman-teman yang baik juga akhirnya jauh gitu loh. Ada nggak, kerasa nggak ada yang kayak gitu? Kalau ada, coba
komen ya kah? Pasti sih, pasti ada yang ngerasain. Maksudnya usia-usia segitu tuh emang usia-usia krisis perhatian ya. Maksudnya kalau memang dari rumahnya nggak dapet juga. Jadi ketika kita ada orang yang dia itu ngecover, dia bilang dia bisa semuanya, tanpa teman kamu ada aku, itu pasti dia pasti perempuan tuh pasti bakal ninggalin banyak hal buat laki-laki itu. Kenapa bisa susah putus yang dirasain apa? Kalau aku waktu dulu aku udah capek nih, aku mau putus, tapi dari dianya tuh kayak aku tuh nerima kamu lagi loh gitu, kamu tuh masalah kamu tuh nggak baik gitu, Tuh, emang kayak gitu tahu. masa lalu kamu tuh kurang baik, aku tuh nerima kamu, aku dari awal aku deket sama kamu, aku berusaha meyakinkan diri aku bahwa kamu tuh baik. Sampai saat ini aku selalu menjustifikasi diri aku bahwa aku tuh nggak baik. Karena beberapa laki-laki yang dekat sama aku itu mereka bilang kayak setiap hari aku harus meyakinkan diri aku bahwa kamu tuh baik. Iya, betul. Itu kena. Tapi sakit banget kak buat akunya, apa nggak sih? Tahu. Kayaknya overthinking tuh kak. Aduh, gue gak mau nangis tapi kayak sakit, ngerti gak sih? I see, iya aku feel, maksudnya aku juga ngerasain itu. Aku juga, mungkin teman-teman di sini juga udah tahu cerita aku yang dulu aku tuh kalau ngelihat diri aku tuh kayak, emang ada yang mau lagi ya? Kayak gitu tuh. Sama kok, sampai sekarang aku pacaran sama Aldi tuh aku selalu bilang, setiap menit 1 jam sekali tuh aku selalu nanya, sayang nggak? Kayak sayang nggak? Iya, masih tetap butuh kayak, sayang aku nggak? Lagi makan, sayang aku nggak? Tetap validasinya terus ada. harus, pokoknya harus, karena dulu tuh aku tuh ngerasanya nggak tahu itu tuh sayang apa bukan gitu loh. Kalau dipikir baik, tapi jahat, ya kan? Iya mungkin baik, jadi aku tuh kayak baik kok, tapi kok jahat gitu loh. Terus aduh aku takut dihujat netizen kalau ceritain ini. Dulu tuh karena aku mau putus, aku sempat dibilang selingkuh enggak, cuman aku sempat deket sama cowok gitu biar putus Ya. tapi ternyata tidak Besti. dia dia kan dia ngecek cowok itu jauhin cewek kita gitu. Tapi kamunya kayak ngerasa, oh dia tuh sayang sama aku gitu nggak? Waktu itu dibelain. ya lebih ke kamu tuh kenapa sampai kayak segininya sama aku? Apa yang ngebuat kamu bertahan segininya sama aku? Gitu. Terus kayak ya gitulah, manipulatif. Iya kan, itu tadi aku mau bilang itu manipulatif. Terus kayak akhirnya aku, oh berarti dia masih sayang sama aku, mungkin aku coba lagi. Sumpah, tapi emang laki-laki tuh mainnya tuh psikis menurutku ya. Iya. Untuk yang kayak gitu tuh kayak kita tuh dibikin nggak ada harganya, tapi kalau kita mau pergi kayak dibikin dia tuh sayang banget, terus dibikin kita nggak ada harganya lagi gitu tuh. Iya, jadi kayak naik turunnya tuh kayak gitu. Dan itu tuh bikin, kalau misalnya kalian lagi ngerasain itu tuh nggak sehat. Sumpah, itu bener-bener, itu tuh bukan sayang. Cepet sadar sih. Iya. Tapi walaupun dibilang kayak gitu ya kak, tetep karena dia tuh punya masanya sendiri tuh. Iya, makanya aku bilang, yang bilang aku pacaran kecepatan sama Aldi, karena tuh udah abis, ngerti gak sih? Secapek itu udah abis. Kamu tuh nggak semuanya orang ngerasain, cuma kita tuh mungkin beberapa perempuan tuh ngerasain sama cowok yang manipulatif. Iya, itu capek banget. Itu capek banget, dan kita tuh harus bener-bener ngabisin rasanya. Kalau kamu masih nge-trigger diri kamu nggak bervalue, itu bakal susah. Kayak sulit iya banget. kan, kalau misalnya kamu tuh masih kemakan omongan dia yang katanya kamu tuh nggak bakal bisa, nggak bakal ada yang terima kalau nggak ada aku, kamu tuh sendirian di sini, kamu mau minta tolong sama siapa? Aduh, itu kata-kata itu basi, muak banget gue. Itu tuh cuma buat mertahanin kamu doang, tapi dia tuh nggak sayang. Aku nggak ngerti sih apa yang dirasain laki-laki sih kalau di fase kayak gitu. Tapi itu kita ya dari versi perempuan, tapi ada yang dari versi laki-laki tuh bilangnya kayak kita tuh benar-benar sayang gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Aku sampai dituduh melet dia. Hah? Karena aku udah putus sama dia, tapi dia masih keinget aku dan keluarganya masih keinget aku. Aku dituduh melet dia. Melet.
karena sempat waktu dia sakit, Mm-mm. aku kan nemenin dia kan, jadi samping kamar dia tuh itu ustadzah bisa-bisa gitu. Mm-mm. Katanya dia tuh disukain sama beberapa ya makhluk kayak gitu, dia ngasih minum buat diminum Mm-mm. biar cepet sembuh gitu, tapi malah bilangnya gue melet dia. Tapi kalau karuan gak sih kalau melet bukan dia kan, Iya anjir, yang lebih kaya raya gitu bisa. korban Agus katanya dukun juga kan, Agus Buntung. Iya, Iya. Ya. Iya. Aduh, capek deh. Nggak tahu sih kita, tapi aku tuh percaya sama hantu. Cuma kalau pelet gitu, enggak sih, belum. Yang melet gitu, iya aku belum. Kalau yang melet gitu belum. Kan melet. Iya kan melet. Ya. Terus kamu apa lagi, mau cerita apa lagi? Iya, jadi kan aku balik lagi nih sama dia kan. Balik lagi, terus aku tuh sempat waktu aku kerja di coffee shop itu, aku kan di marketing ya. Kalau marketing tuh gimana sih Kak? Banyak ketemu orang, betul. Gitu. Dan memang dari ketemu di marketing tuh mungkin bisa dibilang relasiku banyak om-om. Ya sampai akhirnya sekarang gue sering dibilang Ani. Karena banyak relasinya om-om. Nggak, dia nggak open just tip saya. Padahal kalau gue Ani motor gue udah nggak asli. Motor dia udah ganti. Itu nggak motor kali. Iyalah, ngapain? Apa gue minta HRV aja nggak ya? Iya, kerlia rusak say nanti kalau pakai motor. Kalau kerudung udah pakainya ini ya turban. Nah iya. Ganti kerudung hijab. Yang antingnya besar, iya kan kayak gitu. Iya gitu. Terus sempat itu aku sampai di level sadap menyadap WhatsApp. Oke. Bahkan nomor kantor pun di nomor itu sampai disadap. Jadi 2 nomor tuh disadap semua. Sampai di titik itu. Selain Instagram 2 akun ya, aku kan ada second juga. Sampai second juga di itu. Sandinya dipegang dia semua. Dia nyadap atau kamu ngasih? Kalau Sandi dia login sendiri. Gak tahu tuh gimana. Kamu nanti kalau punya pacar mau? Kalau aku nggak mau kayak gitu. Lagi nggak mau? Nggak mau. Kita tuker-tukeran password Instagram nggak sih? Enggak. Lebih ke, maksudnya kamu mau tahu silakan, tapi jangan sampai seolah kamu punya saya seutuhnya gitu, enggak. Iya. Nah itu teman-teman ya yang karena belasan. Diri kita tuh punya kita sendiri, anjir. Kita nggak bisa dikotomin orang lain. Bahkan teman kita sekalipun ya harusnya kayak gitu. Betul. Menurut kita itu udah, kalau udah semua disadap tuh toksik sih menurut. Terus titiknya aku bener-bener udah tuh sampai aku teman-temanku, aku sering berantem kan, aku ngekos berdua ya Kak sama temanku yang orang Indramayu. Nah aku ngekos sama dia sampai dia tuh keganggu gara aku berantem. Terus kayak ya mungkin kata dia, aduh kalau dia nonton gimana ya. Kata dia mukulin aku tuh karena aku mau aku berubah jauh lebih baik, nggak nakal, nggak bandel, tidak pergaulan bebas, enggak gitu. Tapi cara dia kayak gitu. Aku waktu sama dia sering banget yang namanya serem, gitu. Terus aku mecahin botol, piring dan lain-lain. Aku bisa, jadi ketika mecahin barang aku ngerasa tenang aja gitu. Sekarang masih? Enggak. Terakhir kapan? Terakhir bulan, masih deket dong. Bulan Juni. Oh. Bulan Juni itu terakhir. Udah sembuh lah harusnya ya. Juni terakhir. Jadi pokoknya kerja di TK tuh mantul. Emang sebenarnya untuk teman-teman juga mungkin nggak semuanya bisa dapat kerjaan ya mungkin, tapi ya seenggaknya kamu tuh ada di lingkungan yang ngedukung kamu buat sibuk. Iya. Dan aku selalu bilang ke teman-teman aku yang teman-teman aku lah, aku selalu bilang kayak perbaikin circle kamu. Cari circle yang membuat value kamu tuh naik gitu. Value kamu tinggi. Cari di mana tempat yang bisa ngebuat kamu tuh jadi upgrade terus. Iya, cari teman yang sama-sama support juga sih. Jangan nganggap saingan lah apalagi gitu, kayak itu nggak banget sih temennya. Iya. Kita udah 20 tahun ke atas tuh makin dikit temen ya. Ya nggak sih? Mungkin orang yang nanya kok banyak temen, tapi
lebih ke sebenarnya temen yang aku berani cerita belak-belakan Itu. itu 1-2. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Nggak gampang percaya juga sih after masalah-masalah yang seperti ya nggak sih? Iya benar gitu. Apa ya, pokoknya satu pesanku sih ketika kita punya pacar atau pasangan, entah itu udah suami istri pun sekalipun, kita harus punya satu temen yang kita bisa percaya. Walaupun kata orang kita nggak boleh ngelibatin orang tua, tapi kalau misalkan orang tua kamu bisa support kamu, mending cerita ke orang tua. Tapi kalau misalkan masih pacaran ya, saran aku sih harus punya satu teman yang bisa support kamu, bisa dengerin cerita kamu tanpa menghakimi kamu. Karena kata cowok mah, Kak, kamu jangan apa-apa diceritain. Tapi kalau kita nggak cerita, ya udah hancur babak belur. Ketika dia bisa ngelakuin apapun ke kita seolah-olah badan kita milik dia, itu hancur sih. Jadi ketoksikan yang Lala rasain tuh, kamu tuh punya dia dan kamu tuh harus sesuai sama lane yang dia buat. Gitu ya. Dia mungkin sempat ngikutin apa mauku. Mungkin dia sempat ngikutin apa mauku, tapi karena akunya sudah hilang rasa, mungkin ya Kak, ke dia sudah muak gitu. Jadi kayak aku ya udah nggak bisa gitu. Cuman aku pada saat itu kenapa nggak bisa udah, karena nunggu momen aku bener-bener muak dan dia juga bisa lepas dari aku. Iya kan, tuh kan. Ada yang ngerasain juga katanya. Pasti ada yang ngerasain juga. Pasti ada yang ngerasain itu sih. Oke, jadi 2025 udah ada pikiran nikah? Belum. 2025 maunya apa dulu? 2025 yang terdekat. Aku mau lulus kuliah ya. Aku mau lulus kuliah itu karena orang tua aku udah ugal-ugalan banget sih. Support mereka juga luar biasa. Untuk relationship? Kayaknya belum. Untuk teman mungkin? Kalau teman, perbanyak circle yang positif sih. Gitu. Sama satu pesan gue, Kak, aku banyak pesan banget ya. Nggak apa-apa. Tapi ya teman-teman, didengerin dengan baik. Kalau memang menurut kalian masuk, dengerin. Kalau nggak, ya udah skip aja. Jangan pernah secinta apapun kalian sama orang itu, sesayang apapun sama orang itu, jangan ditelan mentah-mentah omongan pasangan kalian. Iya, setuju sih aku itu. Oke, itu Lala ceritanya keren banget ya. Jadi pokoknya teman-teman yang lagi ngerasain di Lala yang dulu dan mungkin ada pikiran kayak kita bakal gini aja ya, enggak ya La? Enggak. Pasti ada cahaya, dan kalau kamunya mau, tapi kalau kamunya nggak mau dan kamu tetap naikin ego, kamu bakal larut terus kali kayak gitu ya La. Dan ketika kalian ada di hubungan toksik, pokoknya jangan jauh dari temen, cerita, dengerin teman kamu. Jadi cari lingkungan yang bagus. Iya, cari lingkungan yang baik. Kalau memang dirasa lingkungan itu gak baik, langsung cut sih. Ya udah teman-teman, aku Lala. Aku Lala. Jadi dadah. Dadah, bye.